Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi praktikum instrumentasi 1 dengan topik mekanisme penimbangan neraca analog, neraca digital. Praktikum ini nanti akan dibantu dalam bentuk simulasi video. Tujuan praktikum, jadi setelah menyelesaikan praktikum ini, mahasiswa mengetahui jenis-jenis alat penimbangan, khususnya neraca analog dan neraca digital. Selain itu, juga mahasiswa mampu mengetahui bagian-bagian dari alat penimbangan. Landasan teori, ada definisi massa dan definisi berat. Massa adalah ukuran dari suatu benda atau jumlah zat yang terdapat dari suatu benda. Satuan internasional untuk massa adalah kilogram atau kg. Sedangkan berat itu adalah suatu objek diakibatkan adanya interaksi antara massa dengan menggunakan gravitasi. Alat ukur untuk mengetahui besarnya massa dari suatu benda itu dikenal sebagai neraca atau timbangan. Berikutnya yaitu perbedaan antara menimbang benda dan menimbang zat. Menimbang benda adalah menimbang sesuatu yang tidak memerlukan tempat dan biasanya tidak dipergunakan pada reaksi kimia, seperti menimbang cawan, gelas kimia, atau alat-alat di laboratorium lainnya. Sedangkan menimbang zat itu adalah menimbang zat kimia yang dipergunakan untuk membuat larutan atau yang akan direaksikan. Untuk menimbang zat, ini biasanya diperlukan tempat penimbangan. Jadi tempat penimbangan untuk zat itu bisa menggunakan wadah seperti gelas kimia, kaca arloji, dan kertas timbang. Masing-masing wadah yang digunakan untuk menimbang zat itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jenis alat timbang di laboratorium berbeda-beda. Masing-masing alat timbang memiliki skala penimbangan yang berbeda-beda. Adapun syarat-syarat penimbangan yaitu sebagai berikut. Pertama, neraca harus diletakkan secara mendatar di atas meja yang tidak dapat bergetar, tidak terkena cahaya matahari secara langsung, tidak dekat dengan sumber panas, dan harus bebas dari bahan-bahan yang mudah menguap. Jadi karena neraca itu adalah alat atau instrumen, jadi dia bersifat sangat sensitif dan peka terhadap misalnya cahaya matahari, kemudian sumber panas, ataupun bahan-bahan yang mudah menguap atau volatil. Yang kedua, menimbang bahan tidak boleh melebihi daya muat maksimum. Jadi daya muat maksimum suatu neraca adalah beban maksimum yang boleh ditimbang. Bila penimbangan dilakukan melebihi daya muat maksimum, maka penimbangan akan menghasilkan penyimpangan atau kesalahan karena berubahnya ketepatan atau kepekaan neraca. Yang ketiga, penimbangan dilakukan dalam keadaan tertutup. Ini untuk jenis neraca analitik tertutup. Kemudian yang keempat, neraca mekanik atau neraca analitik tidak kotor saat penimbangan. Jadi kalau misalnya alat neraca tersebut itu kotor dan ada sisa bahan-bahan yang tumpah di neraca tersebut, maka sebelum digunakan maka harus dibersihkan terlebih dahulu. Biasanya membersihkan sisa tumpahan bahan-bahan di neraca analitik itu bisa menggunakan tisu atau kuas yang kering. Kemudian yang kelima, jadi neraca analitik tidak boleh digunakan untuk menimbang pada suatu benda atau zat atau bahan yang dia memiliki perbedaan suhu dengan neraca. Jadi kalau misalnya bahannya itu terlalu panas atau terlalu dingin, maka proses penimbangan itu harus ditunggu sampai bahan atau benda tersebut suhunya itu sama setidaknya dengan suhu di neraca tersebut. Jadi kalau misalnya neraca itu biasanya di laboratorium pada suhu ruang sekitar 25 sampai 33
3 derajat Celcius, maka benda atau zat yang digunakan untuk menimbang suhunya itu kisaran suhu ruangan. Tidak boleh yang terlalu panas atau tidak boleh yang terlalu dingin, karena dapat merusak alat dari neraca tersebut. Menimbang zat sebaiknya menggunakan wadah dalam penimbangan, itu bisa menggunakan botol timbang, kaca arloji, atau kertas timbang. Botol timbang itu digunakan untuk menimbang suatu bahan atau zat yang dia bisa mengalami perubahan di udara. Jadi misalnya bahan-bahan yang bersifat higroskopis seperti NaOH itu disarankan penimbangannya itu menggunakan botol timbang. Kemudian untuk bahan yang dilakukan penimbangan dengan menggunakan kaca arloji atau kertas timbang itu biasanya untuk bahan atau zat yang stabil dalam penimbangan. Kalau kaca arloji itu biasanya untuk bahan-bahan berupa serbuk atau padatan yang bisa basah. Sedangkan untuk kertas timbang itu untuk bahan-bahan padatan atau serbuk yang kering. Seperti itu. Nah, bagaimana jika kita ingin menimbang suatu cairan atau larutan atau suatu bahan yang dia berbentuk cair, maka bisa digunakan botol timbang atau bisa digunakan gelas kimia. Jadi tergantung dari jumlah volume atau cairan yang ditimbang. Kalau jumlahnya itu banyak, maka tidak dimungkinkan menggunakan botol timbang, tetapi disarankan menggunakan gelas kimia atau beker gelas. Timbangan diklasifikasi menjadi 3, yaitu manual, digital, dan hibrid. Untuk timbangan manual, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara mekanis dengan sistem pegas. Contohnya itu adalah neraca analog. Jadi cara penggunaan timbangan tersebut ya tinggal meletakkan bahan yang ingin ditimbang di wadah penimbangan, maka secara otomatis akan muncul berat benda tersebut pada layar. Kemudian yang kedua itu adalah jenis timbangan digital. Jadi jenis timbangan ini itu contohnya adalah neraca digital. Jadi jenis timbangan yang bekerja secara elektronik dengan tenaga listrik. Jadi untuk neraca digital itu biasanya dia dihubungkan dengan sumber arus listrik. Nah, untuk melakukan penimbangan dengan neraca digital tidak diperbolehkan langsung menimbang di piringan neraca, tetapi harus diletakkan di wadah untuk menimbang, yaitu itu tadi ada botol timbang, ada kaca arloji, ada kertas timbang, atau gelas kimia. Kemudian yang ketiga itu adalah timbangan hibrid. Nah, timbangan hibrid ini adalah jenis timbangan kombinasi antara timbangan manual dan timbangan digital. Jadi benda yang akan ditimbang diletakkan, kemudian akan muncul berat benda tersebut pada layar digital. Dan biasanya neraca hibrid ini digunakan di dalam industri skala besar. Kalau neraca digital ini paling banyak ditemukan di laboratorium, sedangkan neraca analog ini biasanya digunakan dalam kebutuhan rumah tangga ya, untuk menimbang beras, menimbang gula, menimbang kue, ataupun yang lainnya. Bagian-bagian neraca analitik digital. Ada piringan timbangan. Jadi piringan timbangan ini adalah bagian neraca analitik digital yang berfungsi untuk meletakkan sampel yang akan ditimbang. Jadi biasanya sampelnya itu diletakkan dalam wadah sampel, baik itu botol timbang, kaca arloji, atau kertas timbang. Biasanya piringan neraca analitik itu harus dibersihkan terlebih dahulu dengan kuas atau tisu kering untuk menghilangkan kotoran-kotoran atau sisa-sisa reagen yang ditimbang ketika tumpah. Kemudian ada mata setimbang. Mata setimbang atau anak timbangan itu biasanya digunakan untuk kalibrasi neraca analitik. Jadi biasanya instrumen, baik itu neraca analitik ataupun instrumen yang lainnya itu butuh dikalibrasi. Tujuannya itu adalah untuk meningkatkan keakuratan dari instrumen tersebut. Kemudian ada pengatur mata setimbang,
ya, atau pengatur anak timbangan, kemudian tombol display. Jadi tombol ini ada tombol on off. Fungsinya itu adalah untuk menyalakan atau mematikan dari neraca analitik digital tersebut. Kemudian ada rezero, jadi tombol yang berfungsi untuk mengatur neraca dalam keadaan nol. Kemudian ada mode, kemudian ada beberapa tombol lainnya. Jadi mungkin di pertemuan-pertemuan berikutnya akan saya videokan terkait neraca analitik yang ada di lab kimia. Nah, biasanya neraca analitik ini harus didiamkan terlebih dahulu 10-15 menit sebelum digunakan. Jadi fungsinya buat apa? Fungsinya itu untuk running atau memanaskan alat seperti itu. Prosedur kerja. Setiap neraca itu punya skala minimum dan skala maksimum, atau yang dikenal sebagai daya muat maksimum dan daya muat minimum. Jadi beban minimal dan beban maksimal yang dimiliki oleh suatu instrumen, contohnya itu adalah neraca analitik. Nah, neraca analitik itu dia punya skala minimum sebesar 50 mg dan skala maksimum sebesar 220 gram, termasuk wadah. Artinya apa? Ketika saya punya benda yang beratnya itu kurang dari 50 mg atau lebih dari 220 gram, itu tidak dianjurkan menimbang dengan neraca analitik tersebut. Ya kan, karena dapat mempengaruhi ketepatan, ketelitian, kepekaan, dan lama-kelamaan akan merusak alat karena benda yang ditimbang itu tidak sesuai dengan skala minimum dan skala maksimum. Nah, masing-masing alat, khususnya neraca analitik, itu tiap merek atau tiap jenis alat itu dia punya skala minimum dan skala maksimum yang berbeda-beda. Kemudian neraca analitik itu biasanya perlu dikalibrasi, ya kan, pada waktu tertentu dengan menekan tombol call untuk kalibrasi. Dan biasanya neraca analitik ini merupakan alat untuk menimbang dengan skala 4 digit secara desimal. Jadi adapun persiapan dalam penimbangan itu harus menyiapkan kaca arloji. Nah, usahakan kaca arloji itu kering dan bersih. Tujuannya adalah untuk menampung kelebihan zat yang ditimbang. Jadi ketika kalian diminta menimbang 5 gram, tetapi ternyata nimbangnya itu lebih dari 5 gram, misalnya 6 gram, maka yang 1 gram itu tidak diperbolehkan kembalikan ke botol atau wadah zat, tapi disimpan di dalam kaca arloji. Kemudian ada kertas isap. Jadi kertas isap ini digunakan untuk memegang tempat penimbangan pada saat memasukkan atau mengeluarkan alat timbangan. Jadi kertas isap ini jarang digunakan di lab. Jadi yang sering digunakan itu adalah kaca arloji dan kertas timbang. Kemudian yang berikutnya adalah botol timbang. Jadi botol timbang itu sebagai tempat zat yang akan ditimbang, khususnya untuk zat-zat yang dia bersifat volatil atau mudah menguap. Kemudian untuk zat-zat yang akan ditimbang setelah penimbangan selesai itu diletakkan di dalam botol zat yang harus dikembalikan ke tempatnya. Ini adalah gambar teknik penimbangan. Jadi gambar pertama itu jika menimbang suatu bahan dalam bentuk serbuk, itu bisa digunakan kertas timbang. Kemudian yang gambar 2 itu jika ingin menimbang suatu cairan atau larutan, itu bisa digunakan gelas kimia, diletakkan di dalam piringan timbangan, maka secara otomatis nanti berat tersebut masanya akan terbaca pada skala digital pada neraca analitik digital tersebut. Salah satu alat yang paling umum digunakan di laboratorium adalah neraca analitik. Alat ini bisa digunakan untuk penimbangan dan pengukuran. Contoh ketika kita ingin menimbang penjepit kertas dengan berat sekitar 1 gram. Dengan kata lain, neraca analitik tidak dirancang untuk barang terlalu ringan atau berat. Contoh timbangan ini memiliki maksimal 310, sedangkan sup tomat
memiliki berat 305. Artinya kita tidak boleh menimbang lebih dari 310 karena dapat menyebabkan terjadinya kerusakan. Pertimbangan pertama dalam memilih ruangan adalah meletakkan neraca analitik di meja yang permukaannya stabil. Kemudian pilih ruangan dengan ventilasi udara yang cukup karena mempengaruhi kondisi pengukuran. Tahapan berikutnya adalah hubungkan neraca dengan sumber arus listrik, kemudian running alat neraca itu kurang lebih 5-10 menit. Contoh, jika kita ingin menimbang NaHCO3 atau natrium bikarbonat sebesar 1,5 gram, maka gunakan kertas timbang. Jika kita ingin mengukur kurang dari 5 gram, gunakan kertas timbang. Jadi kertas timbang itu harus dilipat terlebih dahulu, buka pintu samping dan tutup kembali. Kemudian ditekan tombol tara untuk menolkan. Jadi kita tinggal menambahkan NaHCO3 secara perlahan-lahan ke dalam kertas saring dengan menggunakan sendok yang bersih. Nah, jika kurang maka tambahkan perlahan-lahan sampai mencapai berat 1,5 gram. Tutup kembali neraca tersebut dan jangan lupa untuk mencatat hasil penimbangan. Jika kita ingin menimbang dengan berat yang besar, gunakan wadah timbang dari plastik. Jadi contoh, ketika kita ingin menimbang buffer trace base sebesar 12,19 gram, maka masukkan wadah plastik tersebut ke dalam neraca analitik, kemudian ditar atau dinolkan, kemudian tambahkan buffer trace base perlahan-lahan sampai mendekati berat 12,19 gram. Kemudian catat di buku kalian, penimbangan yang baik itu adalah penimbangan yang tidak lebih dari 0,02 gram. Setelah itu bersihkan alat penimbangan, ya kan, dengan cara mencabut sumber arus listrik terlebih dahulu, kemudian dibersihkan alatnya. Tidak perlu membongkar semua piringan yang ada di neraca analitik. Biasanya cukup dengan membersihkan dengan kuas atau tisu kering pada pinggiran piringan yang ada di dalam neraca analitik tersebut. Jika setelah digunakan,